hipogea, yaitu ketika kotiledonnya itu berada dan tertinggal di dalam tanah. Sedangkan perkecambahan epigel yaitu merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Contohnya ketika kita menanam biji dan kemudian timbullah kotiledonnya, dan ketika kotiledon itu timbul maka biji tersebut berada di atas dan timbullah tanaman baru yaitu tanaman biji yang berada di atas tanah. Oke. Mana perkecambahan kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Nah, contohnya itu kita bisa lihat bahwa pertama-tama biji itu ditanam, setelah ditanam lama-kelamaan akan muncul yang namanya kotiledon. Kotiledon itu yaitu keping biji. Selang beberapa waktu atau lama-kelamaan akan muncul yang namanya yaitu biji berkecambah, tetapi kotiledonnya tetap tertinggal di dalam tanah. Yang kedua yaitu perkecambahan epigel. Sebelumnya perkecambahan epigel itu merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Nah, apa maksudnya itu kotiledonnya berada di atas tanah? Yang pertama yaitu bijinya ditanam dan lama-kelamaan akan muncul muncul yang namanya kotiledon. Setelah lama-kelamaan kotiledonnya akan berada di atas tanah dan muncul yang namanya berkecambah atau individu. Jadi hipogel kotiledonnya tertinggal dalam tanah, sedangkan epigel kotiledonnya berada di atas tanah. Oke. Di sini di mana perkecambahan kotiledonnya berada di dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan proses hipogel, di mana ini adalah sebuah tanah dan ini adalah biji yang akan kita tanam. Setelah biji ini ditanam, timbullah sebuah kotiledon dan kotiledonnya masih berada di dalam tanah. Setelah proses bentuknya, biji tersebut mengalami tumbuhan baru seperti pada gambar di sini, tetapi kotiledonnya masih berada di dalam tanah atau bijinya masih di dalam tanah. Dan saya juga akan menjelaskan epigel atau perkecambahan epigel, di mana ini adalah semua permukaan tanah dan kita sedang menanam biji dalam permukaan tanah. Dan setelah biji ini berproses lagi, terjadinya kotiledon yang berada di dalam tanah, dan terjadinya proses lagi yang dimana kotiledonnya berada di atas tanah. Berbeda dengan hipogel, di mana kotiledonnya atau proses kecambahannya berada di dalam, dan epigel ini berada di atas tanah sehingga timbulnya tumbuhan baru. Jadi perbedaannya adalah hipogel berada di dalam tanah dan epigel berada di atas tanah. Sekian dan terima kasih. Perkecambahan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tipe perkecambahan hipogel. Apa itu tipe perkecambahan hipogel? Yang mana perkecambahan di mana kotiledon tertinggal di dalam tanah. Apa itu kotiledon? Kotiledon adalah keping biji. Seperti dilihat pada gambar proses perkecambahan hipogel. Yang pertama terlihat ada biji. Seterusnya akan terjadi namanya kotiledon atau kotiledon akan menimbulkan akar muda. Setelah itu akan terjadi proses yang namanya individu baru. Tetapi apakah perbedaan atau penjelasan dari perkecambahan hipogel? Yang mana di mana kotiledon atau keping biji ini berada di dalam tanah. Sedangkan yang berada di atas tanah itu cuma batang individu baru. Tetapi keping biji akan tetap berada di dalam tanah, tidak naik ke permukaan tanah. Apakah itu? Perkecambahan di mana kotiledon berada di atas tanah atau keping biji berada di atas tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang sudah tertera di atas sini. Diawali dengan biji, setelah itu akan menghasilkan kotiledon atau keping biji yang menghasilkan akar baru. Setelah itu akan menghasilkan yang namanya individu baru. Apa perbedaan dengan hipogel? Tentu ada perbedaannya. Dan tadi hipogel keping biji berada di dalam tanah, sedangkan epigel keping biji berada di atas tanah. Dan dia mengikuti batang individu atau tumbuhan baru berada di atas tanah. Jadi hipogel dan epigel, hipogel itu keping bijinya berada di dalam tanah, sedangkan epigel itu keping biji berada di atas tanah. Oke, sekian. Oke. Kita tanahkan lalu inilah apa? Kotiledon. Nah, hipogel ini kotiledonnya dia tinggal di dalam tanah. Nah, kalau perkecambahan epigel adalah kita lihat ini gambarnya, bijinya kita akan kembali yang tinggi, lalu dengan proses kotiledon, lalu kotiledonnya itu dia muncul di atas tanah atau di permukaan tanah, dan jadi tumbuhan baru atau ini baru saja. Terima kasih. Pertama perkecambahan hipogel. Ini hipogel ini menjelaskan bahwa bagaimana perkecambahan di mana kalau kotiledonnya itu tertinggal di dalam tanah seperti contoh yang ada di sini. Ini biji. Nah, ketika biji ini menjadi kotiledon, maka kotiledon ini akan bijinya akan tertinggal di dalam tanah dan akan berubah menjadi perkecambahan. Sedangkan perkecambahan hipogel ini dia di mana kotiledonnya berada di atas tanah seperti yang terjadi di sini. Kita bisa lihat di sini biji. Ketika biji ini menjadi kotiledon, maka kotiledonnya itu bijinya akan di atas tanah, jadi akan berkecambah. Jadi perbedaannya itu kita bisa lihat epigel ini contohnya seperti cabai dan hipogel ini contohnya seperti kacang hijau. Ya. Oke, mantap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe perkecambahan. Di sini ada dua perkecambahan, yaitu yang pertama perkecambahan hipogel, dan kedua yaitu perkecambahan epigel. Saya akan pertama menjelaskan tentang
biji. Di sini kita bisa lihat gambarnya itu biji yang ditanam di dalam tanah. Setelah biji ditanam di dalam tanah, muncullah proses yaitu muncullah kotiledon. Setelah itu muncullah tunas baru, tetapi dia masih tertinggal di dalam tanah. Berbeda dengan epikea. Epikea yang pertama yaitu kita mulai dari biji. Setelah biji ditanam, muncullah kotiledon baru. Setelah itu dia akan bertumbuh tapi dia di atas tanah. Dia akan bertunas di atas tanah yang bentuknya tunas baru. Yang perbedaannya adalah perbedaan hipogeal dengan epigel, yaitu hipogeal dia tetapi masih dalam tanah, tetapi epigel dia di atas tanah. Oke. Yang pertama adalah itu perkecambahan hipogeal. Itu perkecambahan hipogeal seperti ada di gambar, dan biji yang berada di dalam tanah, kemudian setelah dari kotiledon akan menghasilkan akar, dan kotiledon akan bertumbuh dan memunculkan sebuah kecambah baru. Tapi kecambah tersebut masih berada di dalam tanah. Sedangkan tipe kedua adalah perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel adalah di mana biji yang masih bersama ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh kotiledonnya dan akar baru yang masih kecil dari dalam tanah kecuali. Namun selanjutnya akan menghasilkan sebuah kecambah. Kecambah tersebut akan berada di atas permukaan tanah, bukan berada di dalam tanah. Oke. Bedanya perkembangan bukan dan bedanya perkembangan epigel. Perkembangan epigel adalah awal biji baru bertumbuhnya kotiledon baru Kotiledon. Kotiledon baru bertumbuh dan Epigel. baru bedanya epigel persembahan di mana di mulai dari sana jawaban dengan biji baru punya kotiledon. Selamat. Oke, Nes. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigel. Di mana proses perkecambahan hipogeal itu adalah kotiledonnya berada di dalam tanah. Seperti Bapak di gambar ini, yang pertama adalah biji. Ya, lalu muncullah kotiledonnya dan muncullah proses perkecambahan, tapi kotiledonnya itu berada di dalam tanah. Sedangkan perkecambahan epigel itu adalah kotiledonnya itu berada di atas tanah. Seperti yang pertama di gambar ini, yang pertama itu adalah biji. Dan lalu muncullah yang namanya kotiledon. Setelah itu proses perkecambahannya itu berada di atas tanah atau kotiledonnya itu berada di atas tanah. Sekian, terima kasih. Oke.